kami dari kelompok 2. Nah, kelompok kami telah mengambil sampel dari pedagang-pedagang yang ada di area kampus Politeknik Negeri Bali untuk menguji sampel berpasangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kalau pas kuliah ini berapa sih pendapatnya sama dibandingkan pas libur kuliah? Pendapatnya jauh. Kalau libur kami tutup. Kalau normal, kalau tidak jauh Kira-kira antara 1,5 sampai 2 juta untuk mahasiswa yang masuk semua ya. Kalau libur kan kita libur Sabtu Minggu, tapi kalau kayak gini ada online dari kemarin ada online gitu itu ya berkurang lah kalau kita kayak gini. Kalau sehari info dapat jualan 400.000, 400.000 sepahari Nah, statistik ujinya adalah uji tes sampel berpasangan atau paired sample Q-test. Populasinya yaitu pedagang-pedagang di area kampus PNB. Variabel acaknya yaitu X1 sama dengan setelah masuk kuliah, X2 sama dengan saat libur semester. Data yang digunakan yaitu ada 15 sampel dan disajikan dalam ribuan rupiah. Selanjutnya, uji hipotesis. Apakah pendapatan harian pedagang di area kampus PNB setelah masuk kuliah lebih besar daripada libur semester? Kata kuncinya lebih besar, artinya arah kanan. Hipotesis 1 arah kanan. H0 μD dikurang dari 1 sama dengan 0 versus H1 μD lebih besar dari 0. Artinya H0 rata-rata pendapatan setelah masuk kuliah tidak lebih besar daripada saat libur semester. Selanjutnya H1 rata-rata pendapatan harian pedagang PNB setelah masuk kuliah lebih besar daripada libur semester. Selanjutnya kriteria penolakan HO. Pada hipotesis 1 arah kanan, H0 menyatakan MUD kurang dari atau sama dengan 0, sedangkan H1 menyatakan MUD lebih besar dari 0, atau dapat menggunakan kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel pada taraf signifikansi alfa dengan derajat bebas N dikurang 1. Selanjutnya saya akan membahas pada kolom DI dan DI min debar. Nah, pada kolom DI, di sini saya menghitung selisih antara nilai X1 dan X2 dengan rumus yaitu DI sama dengan X1 min X2. Tujuan perhitungan ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai pada setiap pasangan data. Apabila hasilnya bernilai positif, berarti nilai X1 lebih besar daripada X2. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, berarti nilai X2 lebih besar daripada nilai X1. Nah, ini sebagai contoh pada sampel yang satu.
ini DI itu ditentukan DI sama dengan X1 dikurang X2. Jadi sampel 1 450 dikurang 325 mendapatkan DI sebesar 125. Begitupun seterusnya sampai mendapat total hasil yaitu 10.925. Nah, setelah seluruh nilai diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata selisih atau D. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai DI yaitu sebesar 10.925 kemudian dibagi dengan jumlah sampel sebanyak 15. Nah, sehingga mendapatkan nilai D bar sebesar 728,33. Seperti ini dia rumusnya. Nah, nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan pada kolom DI min D bar. Pada kolom ini, setiap nilai itu dikurangi dengan nilai rata-rata 728,33. Kemudian hasilnya dikuadratkan menggunakan rumus DI min D bar kuadrat. Tujuan dari dikuadratkan adalah untuk mengukur seberapa besar penyimpangan setiap data terhadap rata-rata selisih, sekaligus menghilangkan nilai negatif agar seluruh penyimpangan dapat dijumlahkan. Nah, ini sebagai contoh pada sampel nomor 1 dengan DI 125, sehingga perhitungannya menjadi 125 itu dikurangi dengan D bar yaitu 728,33 mendapatkan DI min D bar hasilnya adalah 364.011,1111. Proses yang sama dilakukan pada seluruh sampel yaitu di 15 sampel dan diperoleh jumlah total sebesar 5518583,33. Baik, saya akan menjelaskan perhitungan tentang cara bagaimana mencari nilai N di bar, S di bar, T hitung, alfa, dan theta B. Nah, jadi di sini sudah tertera data-data dari X1, X2, data D, dan data D di bar. Nah, baik, yang pertama kita akan mencari nilai N atau nilai ukuran sampelnya. Nah, agar mendapatkan nilai ini, yaitu dengan cara sama dengan ketik count, kemudian cari data pada D, yaitu dari ring 3 dia sampai ring 17, kemudian kurung tutup, enter. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita akan menjelaskan di nilai di barnya, atau nilai rata-rata dari selisih, yaitu dengan cara sama dengan ketik sum, datanya masih di ring 3 sampai 17, kemudian bagi data pada ukuran sampelnya itu 15, kemudian tutup, enter. Nah, kita akan mendapatkan nilai sama seperti sebelumnya, yaitu 728,33. Nah, rumus tadi itu selain sum bisa menggunakan average. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, kita akan mencari nilai S di bar, yaitu dengan cara sama dengan datanya ini kita dapatkan dari data di bar ini bagian jumlahnya saja, yaitu ada pada ring 18. Sebelumnya kita kurung buka dulu, kemudian bagi, kurung buka lagi, kemudian ukuran sampelnya di pangkat 2, kurang sampel lagi, kemudian kurung tutup, dipangkatkan pada
0,5. Kemudian enter. Mendapatkan nilai itu 162,108. Nah, setelah mencari nilai estibar, kita akan mencari nilai T-hitungnya. Nah, T-hitung ini menggunakan rumus sama dengan nilai di barnya dibagi S di bar. Kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu 4,493. Kemudian alfanya yaitu 5%. Nah, alfa ini tujuannya untuk bisa kita mendapatkan nilai tabelnya. Nah, nilai tabel ini didapatkan menggunakan rumus formula Excel, yaitu T INF 1 kurang alfanya yaitu 5%, kemudian kurang ukuran sampelnya itu 15, kemudian kurang lagi 1. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Oke, ini maaf, ini seharusnya di titiknya kesalahan, kemudian di enter. Nilainya sama, yaitu 1761. Nah, terlihat di sini bahwa nilai T-hitung ini lebih besar dari nilai tabel. Perhitungan data setelah dihitung menggunakan Excel didapat banyak datanya itu 15, D-barnya 738,333, SD-barnya sebesar 162,108, T-hitungnya 4,493, H-alpha itu 0,05 atau 5%, T-tabelnya sebesar 1,761. Nah, tolak HO jika T-hitung lebih besar daripada T-tabel atau alpha, N-1. Jadi, didapat T-hitungnya 4,493 lebih besar daripada T-tabel 1,761. Maka dari itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga gambar kriteria pengambilan keputusan bisa dilihat bahwasanya T-hitung sebesar 4,493 itu berada pada daerah tolak H0. Maka dari itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kesimpulannya, karena T-hitung lebih besar dari T-tabel atau alpha N-1 atau 4,493 lebih besar daripada 1,761, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata pendapatan pedagang harian di area kampus Politeknik Negeri Bali setelah masuk kuliah lebih besar daripada rata-rata pedagang harian di area kampus Politeknik Negeri Bali saat libur kuliah secara signifikan. Lalu untuk perhitungan SPSS itu ada 2A sama dengan 2 dikali 5%, yang dimana 5% itu adalah alfa, mendapatkan hasil 10%. Lalu untuk sigtutil kita mendapatkan hasil 0,001. Lalu untuk min kita mendapatkan hasil 728,33. Standar error min kita mendapatkan hasil 162,108. Lalu untuk T-hitung 4,493 dan DF 14. Itu semua sudah sesuai dengan perhitungan di Excel. Lalu untuk keputusan, karena nilai 0,001 lebih kecil dari 2A, yang dimana 2 dikali 5% sama dengan 10%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu untuk kesimpulan, maka dari itu rata-rata pendapatan pedagang harian di area kampus Politeknik Negeri Bali setelah masuk kuliah lebih besar daripada rata-rata pedagang harian di area kampus Politeknik Negeri Bali saat libur kuliah secara signifikan. Terima kasih.